بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabatku di channel AWH Abdul Wahid Hasan. Kali ini saya akan menceritakan satu sisi kehidupan dari Maulana Habib Muhammad Lutfi Pekalongan, sosok ulama karismatik yang memiliki pengikut banyak sekali di Nusantara. Setidaknya hal ini kita bisa melihatnya misal pada acara-acara rutin Jumat Kliwon di Kanjeng Sholawat, ribuan orang, ratusan ribu orang itu sesak memenuhi area di sekitar Kanjeng Sholawat sampai meluap, tumpah ruah, mobil-mobil parkir sampai jarak beberapa kilometer dari pusat Kanjeng Sholawat. Pada momen seperti itu saya pernah berjumpa dengan orang dari Sulawesi, pernah berjumpa dengan orang dari Kalimantan, pernah berjumpa dengan orang dari Sumatera, dari Bali, belum lagi yang banyak memang dari daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk di sekitar Pekalongan. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat begitu mencintai beliau. Padahal sampai di sana beruntung kalau cuma bisa bersalaman, banyak yang tidak bisa bersalaman karena begitu sesaknya menurut saya. Nah, ini adalah bagian satu bagian dari sisi hidup beliau yang menunjukkan bahwa beliau sangat dicintai. Dan pada tahun 2019 beliau mendapat masuk dalam daftar top 50 dari 500 muslim paling berpengaruh dunia yang dihimpun oleh Royal Islamic Studies Center atau RISC, sebuah lembaga independen Islam yang berbasis di Amman, Yordania. Selain itu pada tahun 2019 beliau juga terpilih secara aklamasi menjadi pemimpin Forum Sufi Sedunia, tepatnya tanggal 9 April 2019. Dan forum itu dihadiri oleh 80 ulama mursyid thariqah ulama sufi sedunia yang berasal dari 37 negara. Baik, bukan itu yang saya akan ceritakan, tapi kita melihat jadwal beliau yang begitu sibuknya, begitu padatnya, sampai nyaris tak ada waktu istirahat untuk beliau. Tapi orang-orang semua yang hadir mengakui bahwa tubuh beliau, fisik beliau secara fisik, belum lagi secara fisik memang beliau sangat sehat, suaranya tegar, menggelegar. Ketika memimpin zikir dan doa, kita bisa menyaksikan sendiri suaranya tidak ada tanda-tanda bahwa beliau adalah lelah, sakit dan lain-lain. Suaranya sangat lantang dan tampak segar sekali. Nah, sekarang apa rahasia kesehatan beliau ini? Nah, ini mungkin yang perlu kita teladani. Jadi di antara poin-poin yang mungkin penting untuk saya sampaikan di sini adalah bahwa memang beliau tentu mengikuti anjuran-anjuran kesehatan, pola makan, pola tidur yang diajarkan oleh Rasul ya secara Islami. Termasuk beliau jarang mengonsumsi obat kimia, terus beliau juga sering mandi dengan pakai air hangat dan lain-lain. Nah, tapi satu hal yang mungkin penting untuk saya sampaikan kali ini adalah bahwa pola hidup sehat beliau itu salah satu yang selalu dipesankan kepada para tamu termasuk orang-orang di sekitarnya adalah beliau tidak langsung minum selesai makan. Saya ulangi, beliau tidak langsung minum air putih setelah makan. Pesan beliau minimal menunggu sekitar 30 menit. Ya, lebih 30 menit tidak apa-apa, sampai 60 menit, 1 jam. Ini salah satu rahasia beliau ternyata yang tidak banyak diketahui orang ya. Dan kita mudah untuk meniru ini, mudah dalam pengertian ya butuh latihan. Saya sendiri sudah mencobanya dalam 1 tahun terakhir, 1 atau 2 tahun terakhir ini. Tapi ya sering ini, malah ketika tidak minum sering lupa bahkan sampai 3 jam dan lain-lain.
Salah satu pesan beliau adalah kenapa tidak langsung minum? Biarkan makanan itu diproses dulu dengan baik oleh organ dalam tubuh. Ini salah satu yang dikatakan beliau kenapa tidak langsung minum. Nah, dalam konsep-konsep para ulama yang lain memang tidak dianjurkan kita minum saat makan atau langsung selesai makan. Kecuali jika terpaksa misalnya untuk tersendat ya, makanan tidak lancar masuk ke dalam tubuh. Apalagi jika makanan-makanan itu berupa makanan yang memang tidak membutuhkan air, tidak baik dicampur air. Misalnya buah-buahan. Nah, buah-buahan tidak baik kalau kita mencampurnya dengan minuman. Artinya setelah makan buah-buahan langsung minum itu tidak baik. Ibnu Muflih misalnya mengatakan watafsudul fakiha bisyurbil ma'i 'alaiha. Buah yang dicerna di dalam perut akan rusak sebab air yang mencampurinya. Sehingga lebih baik kita menahan rasa haus sedikit setelah selesai makan. Seperti dikatakan oleh sebagian para dokter, musabaratul 'atshi ba'da jami'il fawakih nikmat dawa laha. Sabar dengan menanggung rasa haus setelah makan buah-buahan itu merupakan obat yang sangat baik. Nah, sekarang bagaimana perspektif medis? Menurut Dr. Tirtawati Wijaya, ketika ditanyakan tentang minum setelah makan, menurut beliau menurut dokter ini, bila setelah makan Anda merasa haus, maka sebaiknya Anda minum. Bila makanan yang Anda konsumsi terlalu kering atau sulit ditelan, Anda sebaiknya minum. Bila makanan yang Anda konsumsi terlalu pedas, Anda dapat minum untuk meringankan rasa lidah terbakar. Tetapi bila menyebabkan Anda merasa kembung, begah atau nyeri ulu hati, maka sebaiknya tidak minum. Terus yang kedua bisa menyebabkan Anda kalau langsung minum setelah makan, menyebabkan Anda cepat merasa kenyang, sehingga menurunkan jumlah makanan yang dikonsumsi atau asupan nutrisi. Nah, tapi pakar-pakar yang lain, misalnya ada dokter nutrisionis asal California, Amerika yang bernama Claire Martin, dia menyarankan untuk minum air putih 30 menit sesudah makan atau sebelumnya kalau memang mau sebelum makan 30 menit sebelum makan bisa minum air putih. Ini tujuannya adalah untuk menghindari gejala tak nyaman pada perut. Nah, hal-hal seperti ini lebih bagus memang dianjurkan untuk kita yang memiliki asam lambung. Hal serupa juga pernah dinyatakan oleh Anjus Sud ya menyebutkan akan lebih aman kalau air putih itu dikonsumsi sekitar 30 menit sebelum makan atau setelah makan, 30 menit setelah makan. Ada persaksian, saya menemukan salah satu persaksian dari Andi Mudianto yang menyatakan bahwa saya sudah melakukan minum air setelah makan minimal 30 menit sudah makan, kadang 1 jam setelah makan sejak umur 30 tahun. Sekarang umur saya 53 tahun. Hal yang saya rasakan sangat luar biasa. Nutrisi dalam tubuh terpenuhi semuanya. Ini ditandai ketika saya misalnya mengkonsumsi vitamin, minum multivitamin, saya justru merasa pusing. Nah, ini aneh. Setelah saya konsultasi ternyata tubuh saya sudah cukup nutrisi yang dibutuhkan sehingga tidak perlu vitamin. Ini rahasianya berada di minum 30 menit setelah selesai makan minimal minimal 30 menit selesai makan. Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nawawi juga pernah menyatakan bahwa lam yakun min hadihi ay yashraba ala tu'amihi fayufsiduhu wala siyama in kana al-ma'u harran aw baridan. Dan minum setelah makan itu bukan petunjuk dari Rasul, tidak termasuk petunjuk dari Rasul. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab air yang diminum dapat merusak makanan.
terutama jika airnya panas atau dingin. Nah, ini sungguh sangat tidak baik. Rodiun jiddan. Nah, ini sekedar saran. Nah, beberapa teman sudah banyak yang melaksanakan ini karena memang sempat viral beberapa waktu lalu tentang rahasia kesehatan Habib Lutfi ini. Dan kita sebagai pencinta beliau, sebagai pengikut beliau, orang-orang yang mengagumi beliau, mungkin bisa menirunya, ya tentu dengan latihan. Awal-awal tidak enak, karena sudah terbiasa minum setelah makan, tapi bisa dicoba. Ini juga sangat baik, terutama bagi kita, pertama yang memiliki asam lambung, yang kedua adalah yang obesitas, yang gemuk ya. Ini karena semakin menambah berat badan, semakin membuat tubuh kita menjadi tidak segar, tidak gesit, dan lain-lain lemah. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang sehat, karena sehat itu ternyata enak dan mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.